بن سالم أسري وعلى الحبيب محمد بن حسين بعبود الحبيب علي بن محمد بعبود الحبيب أحمد الحبيب علي بن حسن بناء الحبيب سالم بن أحمد عدروس وعلى الحبيب أحمد أنيس بن حسن الشيخ الدين الحبيب بن سقاف سقاف وعلى شيخنا سقاف وعلى الحبيب عبد القادر بن سقاف وسادة الأجداد الحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف وعلى حسن بن عبد الرضوان وعلى حبيب سقاف بن أحمد السقاف وعلى حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم الحبيب زين بن عبد الرحمن بعبود وعلى حبيب وعلى حبيب محمد بن بكر بعبود الشيخ عبد الله بن عبدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا العلويين ومن بنوا عبر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديكم أمواتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسرهم وفروعهم أن الله يغني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بهم ونبيهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan adakhiruha zakhiratan yawmiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala Allah ta'ala innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidatan lam taghna bil amas kadzalika nufassirul ayati liqaumin yatafakkarun wal ayat fi hadzal ma'na katsira. Al-Imam An-Nawawi menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwasanya permisalan kehidupan dunia ini sama dengan air yang kami turunkan dari langit, air hujan yang kami Allah turunkan dari langit, sehingga air hujan tersebut menyatu bercampur dengan tanaman-tanaman bumi, yang mana tanaman-tanaman bumi itu ada kalanya hasilnya dimakan oleh manusia, ada kalanya hasilnya dimakan oleh binatang. Sampai pada akhirnya ketika bumi ini sudah mulai indah, ketika bumi ini sudah mulai tampak hiasan-hiasannya,
sehingga setiap penduduk bumi yaitu manusia menyangka bahwa mereka bisa menguasai dunia. Datanglah azab, siksa dari kami Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ada kalanya azab kami datang ketika siang, ada kalanya azab kami, siksa kami Allah datang manakala malam, sehingga menjadikan seisi bumi ini tidak ada sisa sama sekali. Tanaman-tanaman yang sudah bercampur dengan air hujan seolah-olah baru kemarin dipanen, hancur, nggak ada sisa, seolah-olah kemarin dipanen, nggak tumbuh lagi. Begitulah cara kami Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampakkan tanda-tanda kehebatan kami, tanda-tanda kuasanya kami Allah bagi mereka yang mau berpikir. Dan ayat-ayat yang semakna itu banyak, ayat-ayat yang maknanya dengan makna yang sama dengan makna ayat tersebut itu banyak. Dibahas oleh ulama, kenapa kok Allah menyamakan sifatnya dunia ini dengan air? Ada banyak sebetulnya. Salah satunya adalah karena air ini tidak menetap. Air ini tidak menetap, mengalir. Begitulah juga dengan dunia. Dunia yang kita punya tidak mungkin kita bisa miliki selamanya, menetap bersama kita selamanya. Seperti yang pernah saya bilang kemarin, dunia ini satu di antara dua. Dunia ini satu di antara dua. Kita yang meninggalkan dunia terlebih dahulu, atau dunia yang cepat atau lambat meninggalkan kita terlebih dahulu. Jika tidak kita tinggalkan dunia atas dasar kemauan kita sendiri, akan datang masanya cepat atau lambat kita meninggalkan dunia secara terpaksa. Begitu juga dengan air. Air itu nggak menetap, air itu mengalir. Yang kedua, kenapa kok Allah misalkan, Allah samakan sifatnya dunia dengan sifatnya air? Karena sifatnya air itu cepat hilang. Kapan hujan, kapan kering. Kita pegang basah, nggak sampai 5 menit kering. Begitu juga dengan dunia ini. Gemerlapnya dunia, hingar-bingarnya dunia ini adalah sesuatu yang sebetulnya cepat keringnya. Artinya ketika sudah datang kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemegahan dunia ini akan hancur. Apa yang kita punya dalam sekejap mata, kalau Allah mau, nggak ada sisa dari apa yang kita miliki. Pabrik, naudzubillah, terbakar, habis. Rumah yang megah longsor, habis. Sawah hektaran, gunung meletus, habis. Jadi sungai, sungainya lahar. Allah kalau mau, apapun yang kita punya, sekaya apapun kita, kalau Allah mau, Allah berkehendak, Allah jadikan seperti air. Sekarang Anda miliki, sekarang juga hilang. Anda pegang basah, tak lama kemudian hilang, kering. Itu adalah sifat daripada dunia. Dibahas juga oleh ulama, kenapa sih kok dunia itu dikatakan dunia? Ma summiyatid dunya dunya illa lidanaatiha. Dunia itu tidak dikatakan dunia kecuali dari segi bahasa. Dunia itu maknanya adalah hina, sesuatu yang rendah. Makanya tidak ada orang yang punya ambisi terhadap dunia kecuali memang orang yang mencari kehinaannya sendiri. Sampai dimisalkan dunia itu seperti bangkai. Kalau ada orang berebut bangkai, itu namanya mencari kehinaannya dia sendiri. Mana ada orang waras, orang normal berebut bangkai. Orang yang waras, normal mencari sesuatu yang layak konsumsi, sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Sementara bangkai najis, kotor, menjijikkan, bau. Begitulah dunia. Nggak ada orang yang ambisi sama dunia kecuali orang yang mencari kehinaannya dia sendiri. Contohnya banyak, Garun, Fir'aun, Namrud, Haman, bahkan hartanya orang soleh pun, kalau kita mau ambil pelajaran, ternyata nggak ada sisa. Istananya Nabi Sulaiman, istananya Ratu Bilqis, dan lain sebagainya. orang soleh, tapi nggak ada sisa.
Itu gambaran bahwa dunia ini bukan sesuatu yang pantas untuk kita jadikan sebagai obsesi, sebagai ambisi. Kalau kita jadikan sebagai ambisi, nggak bakal cukup juga, nggak bakal kenyang kita dengan dunia. Habis umurnya kita cari dunia, belum dapat dunia, meninggal dunia kita. Begitu dapat dunia, kalaupun dapat dunia, sudah nggak bisa dipakai lagi. Kenapa? Maaf, sakit. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal dia cari dunia untuk bisa makan ini, bisa makan itu. Turun dari kasur ke kamar mandi aja butuh bantuan orang lain. Dunia yang dia miliki, kalau berhasil, dunia yang dia miliki udah banyak kehilangan nilainya, udah banyak kehilangan manfaatnya. Ada orang itu gila kerja, workaholic, gila kerja. Kalau ditanya kenapa kamu kerja ngoyo gini, saya kepingin nanti di usia tertentu saya menikmati. Udah gak kerja lagi, saya menikmati hasilnya. Sampai kadang-kadang gak sholat, sampai kadang-kadang disuap aja sama bosnya dulu. Yang penting karir menanjak, yang penting promosi, yang penting kaya, yang penting disuap aja dulu. Seolah-olah dia tahu kalau dia gagal berhasil. Seolah-olah dia menyatakan bahwa keberhasilan tergantung daripada kerja keras. Orang yang kerja keras ngoyo dalam urusan dunia, ambisi, obsesi dalam urusan dunia pasti berhasil. Padahal enggak. Satu. Kalaupun berhasil dia miliki dunia, belum tentu dia bakal menikmatinya. Nah, kalau sudah orang sakit ini, sakit itu, apa yang boleh dinikmati dari dunia? Isi kulkas penuh, cuma nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Setiap hari makannya bubur. Punya mobil garasi penuh. Cuma ada kalanya dia malah nggak boleh, malah diperintah untuk banyak bergerak dengan kakinya. Kalau naik mobil nggak gerak kakinya. Rumah yang gede, turun dari ranjang dia nggak bisa. Gede rumahnya, cuma turun dari ranjang dia nggak bisa. Apa yang boleh dinikmati daripada rumah? Itu kalau berhasil. Nah, kalau sudah nggak berhasil, sakit-sakitan gara-gara dia gila kerja. Sudah nggak berhasil, sakit-sakitan. Apa yang diharapkan daripada dunia ini? Karena itu jangan pernah punya ambisi dengan yang namanya dunia. Ada dua tipe orang, kata Nabi SAW, yang gak bakalan kenyang. Manhuma la yashba'an. Ada dua orang yang gak bakal kenyang. Yang pertama baik, terpuji. Siapa? Talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Kadang-kadang udah tua, udah umur, tapi tetap berangkat bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen, nyata. Nggak bakal kenyang nih. Nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam, hidupnya belajar. Ilmu agama. Sebagaimana dia ini makan 3 kali, kalau perlu dia 3 kali dalam sehari, kalau perlu dia nuntut ilmu juga 3 kali dalam sehari. Karena dia sadar bahwa ilmu agama lebih penting daripada makanannya perlu. Nanti di akhirat kita bukan bawa jasad, bawa hati. Hati butuh makanan juga, yaitu ilmu agama tentunya. Nah, yang kedua tercela, talibud dunia, orang yang mencari dunia. Sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dzahab." Kalau seandainya manusia itu punya 2 lembah isinya emas, labtagha tsalitsan, niscaya manusia itu gak bakal puas. Tetap dia cari, berusaha ngoyo gimana caranya dia punya lembah yang ketiga isinya emas lagi. Kalau punya 3 berharap 4. Terus begitu, walam yamla afahu ila turab. Nggak akan puas kecuali kalau sudah tanah masuk mulutnya, mati. Baru dia sadar. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini selagi hidup seperti orang tidur, banyak mimpi. Kalau sudah mati baru dia sadar ternyata itu sekedar mimpi. Ketika hidup, wah apapun yang dia punya dia bangga-banggakan. Kayak ini adalah segala-galanya sudah. Tapi kalau sudah mati, apa bedanya orang yang punya uang 1000 T sekarang mati sama orang nggak punya duit sekarang mati? Apa bedanya? Nggak ada.
Nggak ada. Kuburnya tetap peteng, sempit, walaupun megah, kelihatan di atas tanah megah, tapi dalam kuburnya, dalam tanahnya tetap sempit, tetap peteng, tetap sendirian, tetap asing, tetap ditinggal sama keluarganya. Harta yang dia punya tetap ditinggal, nggak dibawa masuk. Selesai. Sama, mau punya duit berapa, maupun dia nggak punya duit, kalau sudah mati selesai. Semua ada finishnya. Dunia ini ada finishnya. Apa itu? Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita terlebih dahulu, ya kita yang meninggalkan dunia terlebih dahulu. Terus kita ambisi sama sesuatu yang ada kalanya meninggalkan kita, ada kalanya kita meninggalkannya. Kita ambisi sama seperti ini, ya rugi. Rugi. Ambisi sama sesuatu yang tidak menetap dan cepat kering. Ambisi, obsesi sama sesuatu yang cepat hilang dan cepat kering, nggak menetap, nggak pasti, nggak nentu. Buat apa? Mending kita habiskan umurnya kita untuk ibadah, untuk taat, beramal soleh. Kenapa? Jaminannya pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu punya banyak kambing, sehingga Nabi Ibrahim itu butuh banyak anjing untuk bantu beliau dalam menggembalakan kambing. Diriwayatkan Nabi Ibrahim itu punya 4.000 anjing. Setiap anjing dikasih kalung emas. Setiap anjing dikasih kalung emas. Kaumnya nanya, Ibrahim, wahai Nabi kami, darah anjing kok dikasih kalung emas? Loh, memangnya kenapa? Bukankah dunia ini adalah bangkai, sementara nggak ada yang ribut sama bangkai, itu adalah anjing. Saya hanya memberikan sesuatu kepada pemiliknya. Kenapa kalian ribut? Kenapa kalian bingung? Kenapa kalian tanya? Ada masalah ini semuanya. Dunia ini adalah bangkai. Nggak ada yang bingung sama bangkai kecuali anjing. Ya sudah, berarti kan aku sudah memberikan sesuatu kepada pemiliknya, selesai. Dunia ini, ya Allah. Pernah sekali waktu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat satu pasar beserta para sahabat. Dia dilihat ada bangkainya kambing yang masih kecil, udah begitu telinganya cacat. Kan kambing itu mestinya telinganya lebar, ini enggak, kecil gitu. Dianggap cacat itu sudah. Telinganya kecil, kambing telinganya kecil, harganya murah. Badannya kecil, telinganya kecil, tambah murah lagi sudah. Bangkai pula. Diangkat sama Nabi. Ayo, siapa yang mau? Ini aku jual dengan harga 1 dirham. Ibarat kalau misal kambing itu normal, hidup, sehat, dijual ini mestinya 3 juta. Tapi karena bangkai kecil, telinganya juga kecil, cacat, aku jual 100.000. Dari 3 juta jadi 100.000. Siapa yang mau? Kata sahabat, gratis, nggak ada yang mau ya Rasul. Gratis, nggak ada yang mau. Siapa di antara kita yang mau dikasih bangkai? Onta gede, bukan lagi kambing, onta gede. Tapi bangkai, siapa yang mau? Gratis. Apalagi cuma kambing, telinganya kecil, badannya kecil lagi. Nggak ada yang mau ya Rasul, gratis pun kami nggak mau. Lu kenapa? Kotor ya Rasul, jijik, najis, bau ya Rasul, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ketahuilah, dunia itu lebih kotor, lebih menjijikkan, lebih bau, dan lebih tidak bermanfaat lagi dibandingkan bangkai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalian jijik kepada dunia, kepada bangkainya kami, seharusnya kalian lebih jijik sama dunia. Seharusnya kalian lebih jijik daripada kepada dunia. Karena itu jangan ribut sama dunianya kita nih, kecuali untuk sesuatu yang manfaat di akhirat. Jangan maksimal ngoyo dengan dunia yang kita punya, baik dalam hal mengejarnya atau menikmatinya. Jangan ngoyo, mentang-mentang, gedu, nggak usah. Cukup kita mentang-mentangnya, gedunya dalam urusan dunia, sekiranya itu mendatangkan manfaat di akhirat. Sedekah baru mentang-mentang, santunan anak yatim baru gedu, bangun masjid baru semangat,
Kenapa? Ini manfaatnya nanti di akhirat. Kapan kita mati, kita tetap dapat manfaatnya. Tapi kalau selain itu, kapan kita mati, kita tinggal. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Ngedunya kita adalah urusan dunia, nggak nambahi rezeki. Malesnya kita sama urusan dunia juga nggak ngurangi rezeki. Nah, tapi bukan berarti saya ngajari malas, nggak usah kerja, bukan. Yang perlu dibatasi itu adalah bagaimana kita nggak usah menjadi orang yang seolah-olah dalam urusan dunia nggak yakin sama jaminannya Allah, itu aja. Terus cukup dilakoni, dijalani, mulai pagi sampai sore atau kadang-kadang lembur sampai malam, tapi tetap dalam urusan akhirat ada prioritas. Masalah dapat rezeki berapa urusannya Allah. Kalau saya ini nggak mati kecuali rezekinya sudah habis. Kalau besok hidup ya berarti rezeki saya masih ada. Anak istri saya kalau besok hidup ya rezekinya mereka juga masih ada. Kalau besok saya mati kenapa saya harus bingung sekarang? Udah pasrah aja sudah sama Allah. Selebihnya untuk akhirat. Kita kerja on time setiap hari. Tapi dalam urusan ibadah kita nggak on time. Kita kerja 8 jam. Kita sholat berapa menit? Kita hadir pengajian berapa menit? Padahal yang berapa menit ini urusannya urusan akhirat. Yang kapan kita meninggal, saat itulah kita mendapatkan manfaatnya. Duduknya kita sekarang, hadirnya kita sekarang, bukan sekarang waktunya kita untuk mendapatkan manfaat secara nyata. Kapan kita meninggal, saat itulah kita mendapatkan manfaat daripada duduknya kita sekarang. Tapi kalau dunia, kapan kita meninggal, akhir segalanya sudah. Kecuali dari dunia itu ada yang kita manfaatin untuk bekal akhiratnya kita. Nah, kalau itu dunia ini kotor, dunia ini menjijikkan, dunia ini najis dan bau. Pernah Nabi Isa alaihissalam, Allah merupakan dunia ini dengan wanita saat itu. Allah merupakan dunia seperti wanita. Datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa tanya, siapa kamu? Wahai perempuan. Aku adalah dunia. Wanita, tua, jelek, keriput, udah tinggal nunggu waktu meninggal. Tinggal menunggu waktu lenyap, binasa, hancur. Ditanya sama Nabi Isa, oh kamu dunia? Iya. Katanya dunia itu cantik, katanya dunia itu menarik. Lah kok sudah tua begini? Dulu aku menarik, sekarang saya sudah tua. Tanya lagi Nabi Isa, udah berapa kali kamu kawin sama manusia dunia? Oh ya banyak. Suaminya saya banyak, suaminya saya. Gimana nasibnya mereka suaminya kamu? Tak kata ini kabeh. Kata dunia, saya bunuh semuanya. Nggak ada yang selamat dari tangan saya. Punya suami pertama saya bunuh. Punya suami kedua saya tenggelamkan. Punya suami ketiga saya sesatkan. Punya suami keempat saya jerumuskan. Nggak ada yang selamat dari saya. Sekarang kamu punya suami atau enggak? Kan kamu sudah tua. Tetap aku punya suami. Banyak yang mau sama aku. Dan nasibnya mereka nggak ada beda dengan suamiku yang dulu. Tak pakai ini apa? Apa kata Nabi Isa? Betapa bodohnya manusia yang tidak bisa mengambil pelajaran daripada suaminya dunia ketika dahulu kala. Dunia ketika menarik, banyak yang berebut, mati semuanya. Sudah tua masih banyak yang berebut dan mati pula. Tetap dibantai. Betapa bodohnya manusia, nggak bisa ngambil pelajaran dari itu semuanya. Kalau kita tertarik dengan wanita yang cantik tapi ujung-ujungnya kita mati, ya nggak cerdas dong kita. Nggak pintar dong kita. Kalau kita tertarik dengan wanita yang cantik, menarik, tapi ujung-ujungnya kita mati, ya nggak mau kita. Apalagi sudah tua, keriput, tinggal nunggu waktu, hancur dan binasanya matinya, tetap kita tertarik, ambisi dan obsesi, dan ujung-ujungnya kita yang mati duluan. Buat apa? Itu kata Nabi Isa. Jadi biasa wae sama dunia ini, biasa aja. Mau seorang punya bangke bangga, masa orang punya bangke pamer, disyukuri, tapi bukan untuk
eksistensi diri, bahwa dia punya ini, punya itu. Bangke, selesai. Bangke itu semuanya. Udahlah. Makanya kita ini jangan bingung sama artis. Kalau kita lihat artis, wah kalau dunia itu kayak segala-galanya. Kalau kita dikumpul sama orang kaya, orang yang berduit, bisa-bisa hilang sifat bencinya kita, zuhudnya kita terhadap dunia. Akhirnya kita cinta dunia terus nanti. Ya bukan berarti nggak boleh kumpul sama orang kaya, enggak. Cuman yang penting hati kita tuh menganggap apa yang kamu punya biasa saja, nggak apa-apa. Kamu punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, kemana, kemari, nggak ada masalah, biasa saja. Kamu hanya memiliki bangkai yang najis, yang kotor, yang bau. Kamu dan saya nilainya sama, bukan tergantung dunia, tergantung ketakwaannya. Selesai. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah siapa yang bertakwa, bukan siapa yang paling kaya. Itu gambaran. Nah, ya, agar kita tidak terlalu menganggap dunia ini adalah segala-galanya. Enggak, biasa aja. Udah diatur, udah diatasi semuanya sama Allah dunianya ya. Udah dihandle sama Allah. Karena itu yang yakin aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap manusia itu pasti berharap, setiap manusia kita nih pasti berharap seneng dunia, seneng akhirat. Jelas itu sudah. Nggak ada masalah dengan cita-cita seperti ini. Kepingin bahagia dunia akhirat, nggak ada masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggak ada masalah. Cuman ketahuilah, untuk seneng di akhirat, maharnya harus mengosongkan hati daripada dunia. Mengosongkan hati daripada dunia, itu mahar. Seneng dunia akhirat, itu maharnya buang jauh-jauh hati kita daripada dunia. Cukup di tangan. Allah kasih diterima, nggak Allah kasih nggak apa-apa. Seperti yang saya bahas minggu yang lalu, manusia itu kalau ingin menjadi manusia yang merdeka justru tinggalkan dunia. Kalau kita ambisi, obsesi sama dunia, malah kita terbengkalai menjadi budak dan tawanan nafsu dan dunianya kita sendiri. Kalau kita jadi orang kaya betulan, malah bingung kita turu kayak solena. Kenapa? Takut hilang, takut ini, takut itu. Sama satpamnya sendiri kadang-kadang nggak percaya, sama pembantunya di rumah sendiri kadang-kadang butuh tapi nggak bisa percaya. Tapi kalau kita biasa saja sama dunia, alhamdulillah punya, nggak punya ya nggak apa-apa, biasa. Orang kalau sudah kaya sibuknya luar biasa, pabriknya di mana-mana sibuknya luar biasa. Orang kalau sudah kaya, kalau sudah jatuh, ya nemen, kadang-kadang bunuh diri. Tapi orang menganggap biasa saja sama dunia ini. Mau sekarang hilang nggak ada masalah. Dia punya, dia nggak punya sama. Diceritakan Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Sayyidina Husain bin Syekh, oh kaya-kayanya orang, luar biasa. Ini cerita ratusan tahun yang lalu. Udah ulama, tapi kaya luar biasa. Ulama luar biasa. Ilmunya luar biasa, kewaliannya luar biasa, solehnya luar biasa, dunianya luar biasa. Udah ajar seperti itu. Ada yang hadir kerentek dalam hati lah, ya jadi wali kok sopo gitu ini, kok kontras, kok bertolak belakang. Katanya ulama wali suki kok ini, gak pantas ulama suki. Ngomong dalam hati, sebenarnya kerentek dalam hati, langsung mandek aja. Ada di antara kalian yang hatinya bicara bahwa kok nggak pantas katanya ulama wali soleh kok kaya. Ketahuilah, jika sekarang nih apa yang kalian saksikan daripada kekayaan yang saya punya hilang, satu bulu kuduk saya nggak berdiri. Apalagi stres, histeris, bengak-bengok, jambak-jambak, gulung-gulung. Apa yang kalian lihat nih, kemegahan dunia yang saya punya, itu nggak ada di hatinya saya. Apa yang kalian lihat cuma di tangannya saya. Sekarang hilang nggak ada masalah. Kita pegang air, nggak lama kering. Apa yang rugi dari kita? Apa yang rugi? Nggak ada. Sekarang juga hilang nih. Sekarang nggak ada sisa. Cuma pakai nempel dalam badan.
Satu bulu kuduk saya nggak berdiri. Coba kita, nggak usah jauh-jauh, HP kita jatuh aja bungkol. Kadang-kadang enak bisa ke si bapak atau si ibu main HP, anaknya lewat masih kecil, 3 tahun, 4 tahun, kesenggol, jatuh HP-nya, belani ngampel anaknya. Nggak sengaja respon, ya justru respon dari hati. Ya justru respon yang refleks itu dari hati sudah. Lah kok iya sok ngampel anak gue 3 tahun, 4 tahun hanya karena kesenggol, kok sengaja? Coba gara-gara dunia. Menjadi budaknya dunia sudah, terbengkalai dengan dunia. Sampai pernah ceritanya Sayyidina Husain Syekh Bakar bin Salim jualan kurma, ekspor. Sampai diceritakan di Baghdad, di Irak, terjadi wabah saat itu. Terjadi wabah. Banyak kiriman kurma yang nggak sampai saat itu. Subhanallah. Kecuali kurmanya Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim sampai. Banyak permintaan tapi barang nggak ada, otomatis harganya naik. Udah begitu ini kurma adalah hasil panen dari kebunnya orang yang soleh. Jadi kemasyhuran daripada Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim tinggal di Hadramaut Yaman dikenal sampai di Irak. Ketika orang Irak butuh kepada makanan ini dan itu, banyak barang yang nggak sampai kecuali kurmanya Sayyidina Husain bin Syekh Bakar bin Salim. Waduh, senang mereka sudah dapat makan makanan yang barokah. Kenapa? Hasil panen daripada kebun kurmanya seorang wali. Bisa jadi obat juga daripada wabah nih. Wah, orang saling tawar menawar untuk membelinya. Banyak yang kepingin, barang terbatas, naik harganya. Sayyidina Husain di Yaman nggak ngerti apa-apa. Masa ada WhatsApp? Udah. Tahu-tahu setelah berapa lama datang pesuruh beliau yang disuruh ngirim datang ke Yaman, membawa duit itu peti-petian. Dulu kan koin deh, peti-petian. Banyak tamu saat itu, banyak murid-muridnya beliau saat itu. Tanya Sayyidina Husain, apa ini? Hasil penjualan kurmanya jenengan, Bin. Loh, ya kok bisa banyak gini, hasilnya gimana? Perasaan saya nyirim bulan lalu sama sekarang sama, tapi bulan lalu dapatnya sekian, kok sekarang jauh berbeda begini? Ceritanya, di sana terjadi wabah, orang butuh makanan, kurma banyak yang nggak nyampe kecuali kurmanya jenengan, dan orang ngalap berkah dari kurmanya jenengan. Jadi orang rebutan, nggak pakai dilelang, udah naik sendiri itu harganya. Langsung Sayyidina Husain bilang, saya nggak nyari dunia yang nyari saya. Dunia yang nyari saya. Saya nggak nyari dunia yang nyari saya. Tapi asal kalian tahu, ini semuanya ini, bangke. Saya nggak bangga dan ini semuanya ini, peti-petian uang ini saya nggak bangga dan ini semuanya. Nggak ada kebanggaan segitu. Jadi kalau sekarang hilang, hati saya kepada Allah nggak berubah. Kenapa? Ada nggak ada hati saya kosong daripada dunia ini. Lain kalau hati kita ada dunia, maka tentu kalau hilang ya kehilangan kita. Tapi kalau hati kita kosong daripada dunia, ya biasa saja. Dunia ini kalau saya manfaatkan saya senang. Tapi kalau dunia ini gagal saya manfaatkan untuk akhirat, bukan untuk pribadi. Saya manfaatkan untuk akhirat, saya senang. Tapi kalau gagal, hisab. Fulan mati warisannya 1000 triliun, yang menikmati 1000 triliun bukan dia, tapi tetap dihisab oleh Allah 1000 triliun. Dapat dari mana? Ya baik. Fulan mati 1000 triliun warisannya. Masa orang mati bisa menikmati harta warisannya? Enggak. Sudah bukan dia yang menikmati, tapi tetap dia yang dihisab oleh Allah SWT. Dari mana kamu dapatnya? Ayo, apa nggak panjang urusannya orang seperti ini? Makanya dikatakan orang miskin, orang fakir itu masuk surganya 500 tahun hitungan akhirat ya. 1 hari 1000 tahun dunia. 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Kalau kayanya soleh. Nah kalau kayanya nggak soleh, ya jelas beda jauh. Yang miskin masuk surga, yang kaya nggak soleh masuk neraka. Beda jauh. Terus apa nilai kebanggaannya kita sama hal-hal yang membuat kita berat, membuat kita sorot nanti di akhirat? Buat apa? Karena itu, jangan ngoyo dengan harta dunia yang kita
kecuali hanya untuk digunakan sebagai fasilitas, sarana, media buat kita untuk bekal akhirat. Ngoyo dalam itu, berusaha keraslah dalam urusan itu. Sampai makanya dikatakan ya, dalam sebuah syair, inna lillahi ibadan fabina talaqud dunya wa khaful fitnah. Allah itu punya hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang pintar. Siapa mereka dikatakan hamba Allah yang pintar itu? Yaitu mereka yang menceraikan dunia. Mereka yang menceraikan dunia. Kenapa? Khawatir fitnah. Seperti ceritanya Nabi Isa tadi. Mumpung belum dipatah ini, agar mumpung sebelum saya mati, saya ceraikan dulu. Ini pintar. Nadaru fiha falamma alimu anna laysat lihayyin watana. Dan ketika mereka orang-orang cerdas, hamba-hamba Allah pilihan ini melihat dunia ini bukan tempat yang layak untuk hidup. Memang bukan tempat kita yang layak untuk hidup. Tempat yang layak buat kita hidup surga, nikmat selamanya. Adapun dunia sementara, fana. Enak-enak ngejar dunia, meninggal dunia. Udah. Ketika mereka orang-orang cerdas, hamba-hamba pilihan Allah yang menilai dan menganggap, ya, mereka berpandangan bahwa dunia ini bukan tempat yang layak untuk hidupnya mereka. Cerdas. Kalau nggak cerdas, mereka menganggap dunia adalah tempat yang layak untuk hidup, sehingga mereka menganggap segala-galanya dan dunia ini. Nah, ada pun mereka yang cerdas menganggap dunia ini bukan tempat yang layak untuk hidup, maka ja'aluha lujjatan wattakhadhu sholihat a'mali fiha sufuna. Maka mereka menjadikan dunia hanya sebagai perahu bahtera, kendaraan aja untuk akhirat. Mereka menjadikan dunia ini ibarat ombak, amal soleh ibarat kendaraan. Sedekah, santunan anak yatim, bangun masjid, donasi untuk korban bencana, itu ibarat perahu. Sementara dunia ibarat ombaknya. Bagaimana mungkin ada perahu bahtera bisa jadi kalau kering? Itu orang cerdas. Makanya orang soleh banyak diantara kita nggak nyari dunia, minta dunia seperti kita minta dunia. Kita kan nggak ada masalah, ya Allah kasih saya rezeki ini, nggak ada masalah sih. Cuma orang soleh itu nggak pernah minta dunia, nggak pernah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kalau kita biasa baca Maulid Sentuh Duron, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pernah ditanya sama satu santrinya, ya Habib, antum pernah nggak minta dunia? Kebetulan memang Al-Habib Ali ini kaya, orang mampu, orang berada, tapi ulama, wali, soleh luar biasa. Ya Habib, mungkin si santri ini bingung gitu, melihat dunia ini kok banyak, jangan-jangan ya namanya wali ya, namanya orang soleh, minta dikasih, mungkin minta dunia mungkin. Tanya, ya Habib, antum jadi orang mampu, berada, kaya, apa gara-gara minta dunia? Demi Allah, wallahi, seumur hidupku sekalipun aku gak pernah minta, ya Allah kasih aku dunia, gak pernah. Kenapa? Allah jadikan dunia itu tunduk kepada mereka yang bertakwa, yang aku cari dari ketakwaan. Allah jadikan dunia itu tunduk kepada mereka yang bertakwa. Maka aku jadikan ketakwaan itu adalah apa yang aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya masalah aku punya dunia atau tidak itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir aja juga punya dunia. Yang fasik, yang fakir, yang ahli maksiat juga punya dunia. Cuman yang jelas kalau saya menjadi orang bertakwa, miskinnya saya, kayanya saya pasti manfaat. Miskin sabar, manfaat. Kaya banyak syukur. Banyak syukur dengan hartanya. Ya bukan cuma alhamdulillah toh, tapi kamu tuh duit. Enggak. Banyak syukur. Pasti malah. Kenapa? Bertakwa. Bertakwa. Pernah juga diceritakan. Ada seorang bapak wali luar biasa, setiap tahun mesti ketemu Lailatul Qadar. Diceritakan sampai 20 kali seumur hidupnya sudah ketemu Lailatul Qadar. Miskin kan, fakir. Si anak ngomong, Pak, ini kan Lailatul Qadar Ramadan ini, Bapak kan ketemu lagi sama Lailatul Qadar. Bahwa yang minta
sugih dulu Pak, sekali-sekali kepada Allah SWT, minta sugih. Capek kan Pak, fakir terus, miskin terus. Bapak kan punya tabungan Lailatul Qadar ini banyak, boleh sekali-sekali lah minta sugih sama Allah SWT. Apa kata si Bapak? Kemuliaan Lailatul Qadar yang diimpikan semua orang, belum tentu semua orang dapat, aku dapat, hanya untuk cari bangke. Geledek, minta ketemu Lailatul Qadar, ditakdir ketemu, ya Allah kasih aku bangke. Apa maksudnya kamu ini? Apa maksudnya kamu ini? Nggak ada. Dunia itu sudah Allah atur, kaya miskinnya kita sudah Allah atur. Nah kalau ketemu Lailatul Qadar untuk minta sesuatu sudah diatur, ya sudah paten, ya buat apa? Iya kan? Kita belum lahir, kaya miskinnya kita udah paten. Wah kaya ya kaya, miskin ya miskin. Nah kalau ketemu Lailatul Qadar hanya untuk cari sesuatu sudah diatur oleh Allah SWT sebelum kita lahir, buat apa? Mending dimanfaatkan untuk minta ridhonya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa minan nar. Mending itu yang saya minta, nah bukan ini yang saya minta. Itu saja. Subhanallah. Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan begini, barang siapa yang cinta terhadap dunia akan hilang dan sirna darinya sifat takut nanti di akhirat. Orang yang cinta sama dunia, menganggap dunia segala-galanya, akan hilang dari dirinya rasa takut nanti di akhirat. Maksudnya apa? Seharusnya kan orang selagi hidup di dunia, dia itu perlu penting juga untuk punya rasa takut. Gimana ya nasibnya saya di akhirat? Sehingga dari rasa takut ini dia tergiring, termotivasi, terdorong untuk taat. Tapi orang kalau cinta sama dunia, lupa sama takutnya nanti di akhirat. Lupa sudah. Kenapa? Fokus konsentrasinya adalah dunia, bukan akhirat. Dan tidak ada orang yang buka satu pintu cinta kepada dunia kecuali Allah tutup minimal 10 pintu kesuksesan nanti di akhirat. Sekali aja kita buka pintu cinta sama dunia, maka balasan dari Allah tutup baginya 10 pintu kesuksesan buat dia nanti di akhirat. Jadi orang cinta dunia itu bunuh diri nanti di akhirat. Persis dengan ucapannya tadi, man ahabba dunya adarra bi akhirati. Barang siapa yang cinta sama dunia itu sama seperti pasang ranjau nanti di akhirat. Cinta dunia itu merusak akhirat. Cinta dunia itu merusak akhirat. Nabi Sulaiman alaihissalam kaya luar biasa. Orang-orang nyaksikan, kaumnya beliau nyaksikan. Hebat Sulaiman, hebat. Apanya yang hebat? Ini kekayaannya kamu. Kamu bisa bicara sama binatang, bahkan jin menjadi bala tentaranya kamu, menjadi budaknya kamu. Kamu suruh apa mereka nurut. Hebat kamu, Sulaiman hebat. Gak ada. Yang hebat itu kalau sekali tasbih, subhanallah, diterima sama Allah itu hebat. Kenapa? Nih, yang kamu katakan hebat, sekarang saya mati, nggak ada nilainya. Tapi tasbihnya saya, kalimat zikirnya saya, subhanallah, kapan saya mati saya bermanfaat. Itu yang hebat. Kalau seandainya, kata ulama, dunia ini ibarat emas, tapi fana. Akhirat ibarat kayu, tapi manfaatnya abadi. Kata ulama, niscaya saya lebih memilih dan menomorsatukan akhirat walaupun kayu tapi manfaatnya abadi daripada dunia masih emas tapi sementara. Saya itu bisa hilang, saya bisa. Tapi kalau saya dapat kayu, nggak selamanya milik saya. Tetap saya milih akhirat walaupun kayu tapi manfaatnya selamanya. Kan sesuatu itu kan tergantung manfaatnya ya. Sesuatu itu tergantung manfaatnya. Padahal apalagi kenyataannya dunia ini salah wis kayu sementara, akhirat itu ibarat emas selamanya. Kok orang ada yang bingung nyari kayu yang sementara sampai melupakan emas yang selamanya? Dunia dibandingin surga, ya kayu di dunia. Sudah kayu sementara lagi, tapi akhirat surga udah emas intan permata selamanya kita miliki. Nah kok orang bingung sama dunia, nggak bingung sama surga? Kan aneh. Contoh, misal yang datang pengajian saya kasih uang 1 juta. Kira-kira cukup nggak perlu? Cukup nggak masjid? Cukup kira-kira?
Jumatan kalah Pak. Mau digede no masjidnya gak cukup mana renovasi mana perluasan. Kenapa? Tekok ngajar 1 juta. Wih, insya Allah lek perlu sehari 3 kali pengajian ini. Mai setino 3 juta. Munggah gaji. Allah janjikan yang hadir pengajian surga. Berapa sof? Surga 1 juta teko, surga harus itu. Wih, saya ngasih 1 juta, saya manusia bisa bangkrut, bisa khianat. Allah nggak mungkin bangkrut dan pasti tepat janji. Nggak ada sih percaya. Ya. Orang kalau tolak ukurnya dunia nyambung. Tapi kalau dikasih diajak untuk mikirin tentang akhirat, nggak nyambung kadang-kadang. Seolah-olah surga itu murah. 1 juta itu, 1 juta itu kayu dibandingin surga. 1 juta sekarang dapat, besok mati nggak ada manfaatnya. Tapi kalau surga justru kapan kita mati dapat manfaatnya itu surga. Nah, itu hadirat seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Wis biasa aja sama dunia itu. Kaya miskinnya kita sudah diatur. Tugasnya kita hanya berusaha, berikhtiar. Walatan sanasibaka minad dunia. Jangan kamu lupakan kata Allah dalam Al-Quran bagiannya kamu daripada dunia. Maksudnya gimana? Jangan lupakan kita daripada bagiannya kita urusan dunia, nyari, ngoyo, obsesi, ambisi, bukan. Kapan kamu dapat, jangan kamu lupakan untuk diinvestasikan urusan akhirat. Itu maksudnya. Bukan Allah ngajari kita ini untuk ribut sama dunia, cinta dunia, nggak mungkin lah. Ini kadang-kadang yang ceramah walatan sama si bakal minat dunia. Iya. Loh, tapi kan penting, jadi orang Islam yang kaya itu penting. Kayanya kita ini sudah diatur sama Allah gitu. Dari sekian banyak muslimin, muslimat, itu ada yang sudah Allah atur, ini kaya, ini miskin. Jadi nggak usah bingung. Memangnya kita ini kalau ngoyo, saya kepingin jadi muslim yang kaya untuk bantu ini, bantu itu. Kita ini mau ngoyo gimana kalau pada takdir kaya ya sudah, nggak kaya. Tapi walaupun kita malas mau dari gimana, tapi bukan ngajari malas. Rezeki nggak mungkin meleset gara-gara malasnya kita gitu. Jadi keliru kalau ada orang bilang jadi muslimin itu muslimin yang kaya. Loh, kayaknya kamu, kayaknya kita itu udah diatur sama Allah. Wis, nggak bakal berubah itu. Bukan berarti jadi muslimin yang kaya terus mau urusan dunia, keliru. Apalagi pakai dalil walatan sanasiba kami nabi. Jangan kamu lupakan betul bagiannya kamu dalam surga. Baca tafsir dong, jangan pakai akal. Orang sekarang ceramah pokok enak, pokok menarik, kemudian mengartikan ayat Al-Quran sekehendak maunya, pakai nafsu. Allah melarang kita untuk melupakan bagian dunianya kita. Maksudnya apa? Jangan lupa yang kamu investasikan dari dunia yang kamu punya untuk akhirat. Itu maksudnya. Dunia ini hanya kendaraan untuk akhirat. Bukan jangan lupakan bagiannya kamu dari dunia. Berarti kita harus jadi muslimin yang kaya, biar Islam ini kuat, Islam ini menang, Islam ini jaya, ini dan itu. Lalu kaya miskinnya kita udah diatur. Udah usaha, ikhtiar, dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, sabar, selesai. Di hati jangan ada dunia sama sekali. 1 rupiah pun jangan. Biasa saja, biasa aja. Kadang-kadang saya temui orang yang soleh itu. Ya, maaf, naudzubillah, anaknya bawa mobil, kecelakaan di tol, kasih kabar, anaknya ngasih kabar ayahnya, bang, kecelakaan. Lu di mana? Di tol. Siapa aja yang berangkat? Fulan. Selamat semuanya. Nggak apa-apa. Wes, ini namanya kabar baik. Selamat semuanya, selamat. Tapi mobilnya mobil apa? Nggak apa-apa, yang penting kamu anakku, yang penting yang kamu bawa semuanya teman-temannya kamu selamat. Wes, nggak apa-apa. Coba kalau kita selamat kan, selamat. Ya apa motornya? Rusak bang. Kok kamu wes. Padahal selamat anak. Kenapa? Dunia. Kadang-kadang orang soleh, dan itu saya ketemui berkali-kali. Ada satu orang soleh, anak yang nomor sekian bawa mobil kecelakaan, anak nomor sekian kecelakaan juga, hancur, mobil itu hancur. Pernah juga
dibawa muridnya, satu mobilnya dibawa muridnya, hancur. Satu kiai, muridnya bawa mobilnya, memang disuruh kecelakaan, hancur mobilnya. Masjid 3 kali dalam seumur hidup saya. Selalu yang ditanya, murid saya gimana, anak saya gimana, selamat ya wis. Lo mobilnya nggak ada, minta tempo itu udah ada. Ketika santrinya nggak ada, subhanallah, duit motor mana tak api mana. Sudah, nggak bakal lagi ke dunia. Kita tinggalkan dunia, bukan kita marah. Sekarang ini juga saya mulai sekarang nggak ngurus dunianya saya, tetap usaha ya, tapi bukan di hati, obsesi. Nggak bakal mati kelaparan kita. Diatur kok sama Allah. Kita ngedep, getu, menteng sama Rasulullah juga nggak nambah rezekinya kita. Jadi nggak usah punya cita-cita saya menjadi muslim harus kaya. Kayanya kita udah diatur sama Allah. Jadi muslim yang baik. Receh sugi wapi. Iya kan? Yang penting jadi orang baik. Kapan Allah tadi ternyata saya orang kaya? Ya baik. Saya menjadi muslim yang baik. Kapan Allah tadi saya miskin? Ya baik juga, nggak ada masalah. Nggak usah bingung. Saya harus jadi muslim yang kaya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa diatur sama Allah? Cita-cita gimana pun, bentuknya kita gimana pun, udah diatur. Jadi muslim yang baik, bukan muslim yang kaya, muslim yang baik. Sehingga kalau jenengan jadi muslim yang baik, kaya dan miskinnya jenengan, pasti manfaat buat jenengan, manfaat buat keluarganya jenengan, manfaat buat agamanya jenengan. Pasti itu sudah. Yang penting jadi muslim yang soleh. Kaya udah diatur sama Allah. Usaha selesai. Dapat, alhamdulillah. Nggak dapat, sabar. Wes, ayo. Hadirat sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah bersihkan, Allah jauhkan hati kita daripada cinta dunia. Dengan begitu mudah-mudahan Allah jadikan obsesi dan ambisi kita adalah urusan akhirat. Mudah-mudahan dunia kita menjadi saksi akan kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang soleh sehingga kayanya kita menjadi kaya yang manfaat. Kapan kita fakir miskin sesuai dengan kehendaknya Allah, tetap itu juga menjadi satu hal yang manfaat buat kita semuanya. Kaya soleh maka akhiratnya beruntung. Fakir miskin tapi soleh maka dia masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya yang soleh. Mudah-mudahan apapun takdir yang Allah tentukan buat kita semuanya, mudah-mudahan menjadi takdir yang memuliakan kita, takdir yang membahagiakan kita dunia akhirat, zahir maupun batin, pribadi maupun keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa gharabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahda bil khair fa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqti anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'an wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sahbi masabihil ghurab. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.